مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam insyaallah yang mulia, di tempat yang insyaallah berkah, tempat yang udah dihidupin sama orang-orang yang mulia, orang-orang yang udah ngabisin hidupnya di jalannya Allah, berdakwah di jalannya Allah, mengajak orang kenal sama Allah, mengajak orang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang hadir di sini, kita niat, kita berharap majlis kita disambung sama Allah sama majlisnya mereka. Majlis kita enggak berjalan insyaallah dengan ridhonya Habib Muhammad Bagir, ridho Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, dan ridho para guru-guru mereka dan para aslaf-aslafnya mereka, dan kita dapat ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di majlis yang insyaallah jadi rutinan ini seminggu sekali, yang diadakan setiap malam Senin ba'dal Isya, insyaallah kita setiap minggu ini kita bakal baca Maulid Sumtud Durar dan diterusin dengan membaca kitab, kajian kitab, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Beliau Al-Imam Al-Ghazali, nama beliau Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau dipanggil Yukanna, kalau bahasa orang Arabnya Yukanna, itu maksudnya beliau dipanggil dengan Abu Hamid. Beliau dipanggil dengan Abu Hamid, abahnya Hamid. Beliau punya anak namanya Hamid. Orang Arab kalau dia punya anak yang paling laki, paling tua, itu biasanya dia dipanggil pakai anaknya. Kayak ini namanya Imam Ghazali, namanya Muhammad, tapi dipanggilnya Abu Hamid, abahnya Hamid. Kayak misalkan contohnya Habib Hud, anak paling besarnya namanya laki Abdullah. Makanya Habib Hud kalau di Saudi atau di mana, di Mekah nggak dipanggil Hud, dipanggil Abu Abdullah. Abu Abdullah Al-Attas. Biasa orang paham siapa yang maksudnya. Ini terus juga dilagabin Imam Ghazali Hujjatul Islam, hujjah bagi agama Islam. Beliau benar-benar tokoh yang punya berpengaruh besar di dalam agama Islam. Pertama belajar, beliau menguasai ilmu-ilmu filsafat, ilmu jadal, ilmu debat. Istilahnya beliau menguasai ilmu-ilmu dunia. Itu di awal-awal belajarnya Imam Ghazali, itu beliau ngalahin teman-temannya. Imam Ghazali ngalahin teman-temannya di pelajaran-pelajaran yang diajarin sama gurunya. Setiap ada orang ngajak debat, dia paling jago. Orang ngajak argumen, dia paling bagus argumennya. Sampai akhirnya Imam Ghazali khalwat. Sampai beliau dapat perintah, akhirnya beliau khalwat. Habis beliau khalwat, setelah beliau khalwat, akhirnya beliau keluar mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Setelah beliau mengarang Ihya Ulumuddin, beliau berubah dari orang yang tadinya ahli filsafat, ahli jadal, orang-orang yang jago ngomong, sampai akhirnya beliau mengakhiri hidupnya dengan ilmu tasawuf. Ilmu bagaimana cara bersihin hati. Ilmu bagaimana cara berpikir jernih. Ilmu bagaimana cara biar selamat bukan di dunia aja, tapi selamat juga di akhirat. Dan Imam Ghazali lahir di tahun 450 Hijriah. Beliau lahir di kalangan keluarga orang tua yang cinta sama ilmu, keluarga yang mendidik anak-anaknya, mengenalin anak-anaknya kepada ulama, bawa anak-anaknya masing-masing ke tempat pengajian. Sampai diceritain abahnya Imam Ghazali setiap datang hadir majelis, misalkan majelis yang dibaca tentang diajarin kita tentang fikih, di situ beliau hadir bawa anaknya Imam Ghazali. Pas duduk dia niat, ya Allah, ane hadir di majelis ini bawa anak ane Muhammad, ane pengen di majelis fikih ini, ane pengen nantinya dia jadi faqih.
Datang lagi di majlis, misalkan majlis tasawuf. Abahnya datang begitu juga, datang bawa anaknya, Imam Ghazali Muhammad. Kata abahnya, "Ya Rob, ane hadir di majlis ini, ane niatin, ane bawa anak ane Muhammad biar dia nanti jadi ahli tasawuf." Jadi setiap yang abahnya niat hadir di majlis tersebut, itu sampai dan digabulin sama Allah setelah abahnya meninggal. Setelah abahnya meninggal, Imam Ghazali belajar, masuk ke pesantren. Sampai yang tadi ane bilang, jago di ilmu jadal, jago ilmu filsafat, sampai akhirnya mantap di ilmu fikih, dan akhir beliau mantap di ilmu tasawuf. Itu semua berkat doa orang tuanya. Itu dia orang tua yang sayang sama anaknya, orang tua yang model begitu. Yang setiap dia hadir majlis dibawa anaknya. Dibawa anaknya, dan bukan dibawa doang, dia niatin anaknya bermanfaat buat di kemudian hari. Itu dia yang diajarin sama orang-orang mulia zaman dulu. Terus juga Al-Imam Ghazali, beliau banyak belajar. Sampai akhirnya setelah abahnya meninggal, beliau kebingungan. Cari makan aja susah. Imam Ghazali cari makan aja susah. Sampai akhirnya beliau nemuin pondok pesantren. Istilahnya pondok pesantren gratis dan ngasih makan di situ. Sampai akhirnya dia sama adiknya masuk ke dalam pondok pesantren. Masuk ke dalam pondok pesantren, niat nih Imam Ghazali masuk ke pesantren itu buat nyari makan, bukan buat mau belajar. Imam Ghazali nggak ada niat mau belajar masuk pesantren. Dia kelaparan, dapat pesantren gratis, bisa ngasih makan. Akhirnya dia niat masuk ke dalam pesantren buat makan. Sampai akhirnya beliau masuk, duduk di situ, akhirnya belajar sedikit sampai akhirnya beliau bilang, talabtul ilma li ghairillah, fa'abal ilmu an yakuna lillah. Kata Imam Ghazali, saya pertama-tama nuntut ilmu di pondok bukan karena Allah. Karena apa? Dia nuntut ilmu gara-gara mau nyari makan. Tapi kata Imam Ghazali, tapi ilmu itu sendiri yang ngerubah niat aneh, sampai akhirnya aneh niat belajar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak Imam Ghazali akhirnya belajar, keluar dari kotanya, belajar ke Baghdad, belajar ke Naisabur, belajar ke Mekah, mutar-mutar Imam Ghazali, punya guru banyak. Salah satu guru yang paling agung dari gurunya Imam Ghazali yaitu Al-Imam Al-Haramain, Abdul Malik Al-Juwaini. Itu bisa dibilang guru futuhnya Al-Imam Ghazali. Silsilah sanad keilmuan Imam Ghazali paling kuat itu nyambungnya ke Abdul Malik Al-Juwaini, Al-Imam Haramain, yang sering disebutnya Al-Imam Al-Haramain. Imam Haramain juga imam azim, imam yang agung, punya kitab fikih karangannya 20 jilid lebih, sampai 30 jilid kalau nggak salah. Imam Ghazali belajar sama Abdul Malik Al-Juwaini, Al-Imam Al-Haramain. Itu sanad kita Sadabani Alawi, itu kita nyambung sanad-sanad guru ke guru sampai ke Imam Fagil Mugaddam. Fagil Mugaddam punya guru lagi, nanti nyambung sampai ke Imam Ghazali dan juga sampai ke Imam Al-Juwaini. Terus lagi sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kalau mau dihitung murid-muridnya Imam Ghazali, sampai di kitab disebut laisa minas sahl hirsu wa ta'rif talamid Imam Al-Ghazali wal akhidina anhu likathratihim. Katanya bukan gampang ngitung atau ngejumlahin murid-murid atau orang-orang yang belajar sama Imam Ghazali. Kenapa? Saking banyaknya. Saking banyaknya sampai nggak bisa dihitung yang hadir majlisnya Imam Ghazali. Imam Ghazalinya sendiri ngomong. Kata Imam Ghazali, "Waqad marra alayya aktsar min 1000 talib." Udah belajar sama aneh, kata Imam Ghazali, 1000 murid. 1000 murid udah belajar sama Imam Ghazali. Sampai ada muridnya bilang, salah satu muridnya itu Imam Al-Ghadi, Abu Bakar Ibn Al-Arabi, dia bilang, "Ra'aituhu ay Al-Ghazali di Baghdad." Di Baghdad, kata muridnya ini Abu Bakar Ibn Arabi, "Yahdur durusahu nahwa 400 imamah min akabirin nas wa fudalaihim ya'khuduna anhu al-ilm."
Katanya Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi, saya lihat saat Imam Ghazali ngajar di Baghdad, kata beliau, itu yang hadir di majlisnya Imam Ghazali 40 orang-orang besar. 400 orang. 400 orang itu orang-orang besar. Istilahnya orang-orang yang pakai imamah yang min akabir, orang-orang yang besar, yang orang-orang yang punya kedudukan di negaranya sendiri. Ini orang-orang istilahnya bahasa kita pejabat, pemerintah semuanya hadir di majlisnya Imam Ghazali. Sampai dibilang 400 orang yang hadir, 400 orang besar yang hadir di majlisnya Imam Ghazali. Itu berarti tanda ikhlas omongannya. Makanya apa tanda ikhlasnya? Tandanya bukan orang yang mau belajar aja, mau dapat ilmunya dia. Tapi orang-orang besar, bukan saya orang-orang rendahan aja yang mau dapat ilmunya. Tapi orang-orang besar juga butuh sama ilmunya Imam Al-Ghazali. Saking luas ilmunya Imam Ghazali. Terus juga kalau mau bahas Imam Ghazali, kitabnya Imam Ghazali, hampir di semua di semua mata pelajaran, itu memang Imam Ghazali ngarang kitab. Di fikih ngarang kitab, di tasawuf ngarang kitab, di ilmu debat ngarang kitab, di ilmu filsafat ngarang kitab. Sampai akhirnya kitab yang paling top dari kitabnya Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin bisa dibilang siapa sekarang orang yang belajar ilmu agama tapi nggak tahu kitab Ihya Ulumuddin. Hatta mungkin kita bacanya aja nggak pernah, tapi pasti pernah dengar namanya. Sampai ada ulama bilang kalau istilahnya kalau ada kitab yang paling mulia setelah Al-Quran, yaitu pasti kitab Ihya Ulumuddin. Saking ikhlasnya dan berkahnya kitab Ihya Ulumuddin. Sampai Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ngarang qasidah khusus. Satu qasidah itu buat memuji kitab Ihya Ulumuddin. Situ Habib Abdullah Haddad bilang, "Bi Ihya Ulumuddin tahya qulubuna wa yukshafu anna ghammuna wa kurubuna." Kata Imam Al-Haddad, dengan kitab Ihya Ulumuddin hidup hati-hati kita dan diangkat bala, musibah dan kesumpekan yang ada di hati kita. Katanya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Terus juga ada salah satu imam, Al-Habib Ali bin Umar bin Segaf As-Segaf. Beliau belajar sama gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Masile. Beliau Al-Habib Ali umurnya masih kecil. Habib Ali bin Umar bin Segaf As-Segaf ini umurnya masih kecil. Tapi udah belajarnya sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bawanya kitab Ihya Ulumuddin. Padahal beliau masih kecil. Sekarang kita mungkin udah belajar puluhan tahun, masih nggak berhak buat kita buat ngajar, ataupun baca Ihya aja mungkin buat kita belum berhak, apalagi ngajar. Ini Al-Habib Ali bin Umar bin Segaf, beliau masa kecilnya udah belajar sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kitab Ihya Ulumuddin. Sampai pas baca di kitab Ihya Ulumuddin, baca di Rub'ul Muhlikat. Rub'ul Muhlikat isinya tentang penyakit-penyakit hati. Di situ disebutin tentang kibir, riya, ujub, hasad, higid. Habib Ali baca sama Habib Abdullah bin Husain. Pas baca, saking bersihnya Habib Ali bin Umar, beliau nanya. Habis baca, beliau nanya sama Habib Abdullah bin Husain, "Ya Habib, ini nih yang kita baca di Ihya. Tentang ghibah, tentang namimah, tentang dengki, tentang hasad, hasud, tentang sombong. Ane mau nanya, Beb, ini nih sifat-sifat kotor begini nih yang disebutin di Ihya, emang ada di hatinya orang mukmin katanya? Emang ada di hatinya orang muslim? Emang ada orang muslim punya sifat sombong? Emang ada orang muslim punya sifat dengki? Gak masuk di akal, Beb," kata dia. Katanya Habib Ali bin Umar bin Segaf As-Segaf. Katanya Habib Abdullah bin Husain, "Ya Ali, tarabbait ala yatman," katanya. "Ya Ali, ente ini dididik sama siapa? Ente dididik sama abah ente, Umar bin Segaf, Gutub. Habib Umar bin Segaf lahir dari keturunannya dia 40 Gutub. Oh, masa ya anaknya nggak jadi Gutub?
Makanya anaknya dari kecil udah bisa baca Ihya Ulumuddin. Malah bukan baca doang, bukan dikritik, maksudnya dia heran. Kok ada di sifat orang mukmin dengki, hasad, kibir, nggak masuk akal kata dia. Habib Abdullah bin Husain cuma ketawa, terus bilang, ente dididik sama abah ente Umar bin Segaf. Gimana hati ente nggak bersih kayak gini katanya. Terus juga dari ininya dari keutamaan kitab Bidayatul Hidayah, ada ulama bilang, katanya idza aradtal hidayah fa alaika bil bidayah. Kalau engkau ingin dapat hidayah dari Allah, maka baca kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Dan juga Habib Abdullah Al-Haddad bilang, kata Habib Al-Haddad, ma ra'aitu misla rajulain ahaduhuma min ahli al-batin wal akhar min ahli al-zahir yaghbituhuma ahlul batin wa ahlul zahir. Katanya Habib Al-Haddad, aneh enggak pernah lihat dari dua golongan, dari ulama ahlul batin dan ulama ahlul zahir. Ulama batin sama ulama ahlul biasanya kalau dibilang ulama ahlul zahir itu ulama-ulama fikih, ulama-ulama lughah, bahasa. Nah itu biasanya dipanggil ulama zahir. Tapi kalau ulama batin itu yang dibilang ulama-ulama tasawuf. Ulama-ulama yang fokusnya di masalah hati, biasanya dibilangnya ulama batin, ahlul batin. Kata Habib Haddad, anda nggak pernah lihat dua orang. Ini dua orang dicemburuin sama semua ulama dari ahlul zahir ataupun ahlul batin. Anda nggak pernah lihat ada orang dua nih dicemburuin sampai kayak gitu. Siapa itu orang dua? Katanya Habib Haddad, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, Husain al-Imam Al-Ghazali. Saking agungnya, saking tinggi mengagumnya, sampai ulama semuanya yang ada di zamannya mereka itu iri sama mereka. Iri sama yang hidup yang di zamannya Habib Abdul Qadir Jailani. Semua ulama ngiri sama Habib Abdul Qadir Jailani. Ulama yang hidup di zaman Imam Ghazali semuanya iri sama Imam Al-Ghazali. Saking luasnya, saking tinggi magamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus juga diceritain sama Imam Sya'bi. Imam Sya'bi bilang, kata Imam Sya'bi, idza ikhtalafa as-sahabah fatba' wa khudh bima qala Umar bin Al-Khattab fa innahu la yufti illa ba'da kamalil ihtiyat wa taharri. Katanya Imam Sya'bi, kalau ada perdebatan dari para sahabat, siapa yang harus kita ikutin? Ini pendapatnya Imam Sya'bi. Maksudnya pendapat dia sendiri gitu. Kata beliau, dia nganjurin buat dia dan murid-muridnya, kata, engkau kalau ada dapetin dari sahabat perdebatan, maka ambil yang diutarakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ambil yang disampaikan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Katanya Imam Sya'bi. Kenapa? Soalnya Imam Umar bin Khattab enggak ngucapin fatwa ataupun pendapat kecuali setelah benar-benar diihtiyat, benar-benar dicari masalahnya, benar-benar benar hati-hati dengan jawaban yang dia ucapin. Makanya kata Imam Sya'bi, kalau ada dari sahabat yang berdebat, makanya kita ambil hasilnya dari Imam Sayyidina Umar bin Khattab. Itu pendapatnya Imam Sya'bi. Tapi pendapatnya terus ditambahin lagi akhirnya sama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang ngarang kitab Risalatul Jami'ah. Kata beliau, kalau ada perdebatan di antara ulama, katanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, fa'alaikum biqaulil Imam Al-Ghazali. Kalau ada perdebatan di antara ulama, maka kalian harus mengambil dari pendapatnya Imam Al-Ghazali. Maksud apa alasannya? Alasannya juga sama kayak Imam Sya'bi bilang, karena Imam Al-Ghazali dia orang yang benar-benar ihtiyat dan benar-benar alim dan nggak mungkin ngeluarin fatwa atau argumen kecuali benar-benar dengan asas-asas yang mendalam. Terus juga ada sebagian ulama bilang, al-farqu baina ulama dunya wal akhirah habbatul Ghazali. Saking
agungnya nih Imam Al-Ghazali sampai ulama bilang, kalau ente mau bedain antara ulama dunia sama ulama akhirat, lihat bagaimana cintanya dia sama Imam Al-Ghazali. Soalnya ulama-ulama dunia, ulama-ulama yang dia istilahnya hidupnya mencari dunia, dia nggak mungkin demen sama kitab Ihya Ulumuddin. Itu udah. Soalnya kenapa? Ihya Ulumuddin dalamnya itu dia tadi Anda bilang. Pembahasannya tentang kibir, tentang hasud, tentang ghibah, namimah. Kalau ulama-ulama akhirat emang udah ditanamin hati-hatinya dari dia belajar, dari mulai belajar dari kecil udah kayak gitu. Nggak kenal sama yang begituan. Tapi sampai dibilangin kalau ente mau bedain ulama dunia sama ulama akhirat, makanya lihat kecintaannya dia sama Imam Ghazali. Kalau dia cinta ngikutin Imam Ghazali berarti ini ulama akhirat nih. Tapi kalau dibilang ikut Imam Ghazali sampai Rasulullah sampai dibilang Imam Ghazali fasik atau Imam Ghazali kitabnya ngaco atau apa, berarti itu harus dipertanyakan keulamaannya. Terus terakhir kata Imam Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau berkata, "Man kanat lahu ilallahi hajah falyatawassal bil Imam Al-Ghazali." Barang siapa, kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kata beliau, barang siapa di antara kita yang ada memiliki hajat sama Allah Subhanahu wa taala, maka bertawassullah kepada Al-Imam Al-Ghazali. Karena Imam Ghazali itu dia tadi yang Anda bilang, benar-benar keagungan yang dia milikin dan keilmuan yang sangat luas yang Imam Ghazali milikin. Mungkin ini aja sekelumit dari sejarahnya Imam Al-Ghazali. Mungkin terakhir yang kita sering dengar cerita tentang Imam Al-Ghazali, saat Nabi Muhammad SAW bilang, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Katanya Nabi Muhammad SAW, ulamanya umatku, katanya Nabi Muhammad, itu seperti nabi-nabi di Bani Israel. Akhirnya Nabi Muhammad didatangin sama nabi lain. Katanya Muhammad, ente ngomong nggak salah nih katanya. Ente bilang ulamanya ente sebanding sama kita. Kita nabi, kita semuanya dia sebenarnya nabi. Emang nggak ada derajat yang di atasnya nabi nggak. Wala ada orang bisa sampai derajat nabi nggak ada. Cuman di Indonesia aja yang ada. Banyak malah bukan ada lagi. Kita ngaku Allah, sampai ngaku Tuhan ada pengikutnya. Selain itu Indonesia doang mungkin. Sampai akhirnya katanya Nabi Muhammad, enggak keliru sama omongan aneh katanya. Katanya Nabi Musa, mana coba aneh pengen lihat ulamanya ente katanya. Ulama dari umatnya ente. Katanya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah manggil Imam Al-Ghazali. Dipanggil sama Rasulullah Imam Ghazali. Akhirnya ditanya sama Nabi Musa, Imam Ghazali, "Mas Mok, siapa namamu?" Katanya Nabi Musa ke Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, "Nama aku Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Katanya Imam Ghazali, "Nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Katanya Nabi Musa, "Ente mau ngapain? Nyebutin nama abah ente, njit ente." Anak nggak nanyain itu. Anak cuma nanya namanya ente siapa. Buat apa ente panjang-panjang? Buat nyebutin nama abah ente, nyebutin nama njit ente. Katanya dibalikin sama Imam Ghazali. Emang ini waktunya, maksudnya Rasulullah pengen nunjukin gimana ulamanya Rasulullah, ulama dari umatnya Rasulullah sendiri. Akhirnya dibalikin sama katanya siapa? Imam Ghazali nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ane jawab apa enggak?" Katanya Rasulullah, "Iya, ente jawab," katanya. Jadi yang ane bilang tadi, saya Rasulullah pengen nunjukin sama nabi-nabi gimana hasil umat-umatnya beliau. Katanya Imam Ghazali, "Ya Nabi Musa," katanya. Terus pas ente ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa? "Wa matil kabiyamini kaya Musa." Pas ditanya sama Allah, "Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa?" Engkau jawab apa ya Nabi Musa? Katanya Imam Ghazali, "Engkau jawab
hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami. Katanya Nabi Musa, katanya Imam Ghazali, ente cuma ditanya sama Allah, apa yang ada di tangan kanan ente? Katanya Imam Ghazali ngomong ke Nabi Musa. Terus mau ngapain ente panjang-panjang pakai bilang, "Ya Allah, ini tongkat aneh dan ini yang biar aneh jalan, aneh senderan dengan tongkat ini dan buat ngangon kambing aneh." Katanya buat apa ditanya mau jawab ke Allah begitu? Sedangkan Allah Maha tahu. Dan yang ditanya Allah cuma apa yang ada di tangan kanan kamu doang. Allah nggak nanya ente pakai tuh tongkat buat apa, Allah nggak nanya itu. Katanya Nabi Musa, oh kelas katanya. Kalau begini ulamanya Nabi Muhammad katanya, aneh angkat tangan katanya. Benar berarti omongannya Muhammad, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah yang setelahnya mungkin nanti pembahasan pertama dari kitab akan dilanjutkan nama yang lain insyaallah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.